ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ya, halo. Halo, Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa di mana, Pak? Halo. Halo, Ya, dari siapa di mana? hamba Allah di Lampung. Oke, silakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan apabila MUI mengeluarkan fatwa membolehkan sholat id di masjid untuk zona hijau. Tetapi kita ragu akan fatwa tersebut karena takut tertular. Apakah boleh tidak untuk mengikuti fatwa tersebut? Baik, terkait dengan pertanyaan pertama, jadi disebutkan fatwa MUI tentang boleh sholat di zona hijau. Ini saya nggak tahu ya MUI yang mana, ya, dan saya juga tidak memperhatikan akan hal tersebut. Ya, sebab lembaga-lembaga fatwa yang ada di Indonesia ini itu resmi dari sudut, kalau misalnya dia diakui oleh pemerintah secara badan, itu adalah hal yang resmi. Tetapi kalau dikatakan itu adalah bagian dari negara, tidak. Sebab dia bukan kementerian, bukan departemen dari sebuah negara. Fatwanya tidak mengikat dalam hal tersebut. Iya. Yang diikuti adalah apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Sebab mereka yang punya wewenang di kondisi yang seperti ini. MUI memberikan gambaran hukum kepada pemerintah. Pemerintah melihat apa yang paling cocok terkait dengan sudut maslahat pada segala aspek dan tinjauannya dari sudut kemaslahatan manusia. Dan harus diketahui bahwa tidak setiap masalah itu boleh difatwakan oleh siapapun. Ada masalah-masalah yang di dalam memfatwakannya itu adalah wewenang pemerintah. Termasuk di dalam penegakan sholat id. Disebutkan kesepakatan di kalangan imam 4, dan ini juga tertera di buku-buku yang memuat tentang politik syar'i, bahwa penentuan adanya penegakan sholat id itu di tangan pemerintah. Itu di tangan pemerintah. Karena itu jangan diragukan di dalam hal tersebut. Pembagian zona hijau, zona merah, dan seterusnya, itu ada manfaatnya dari suatu sudut. Misalnya untuk menata daerah-daerah yang mungkin bisa dimaksimalkan di situ dari sudut perekonomian atau yang lainnya. Itu bukan pembagian untuk menggampangkan orang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dengan bermain-main api di belakang bahaya penyebaran corona ini. Iya. Ya, kalau dibuka kesempatan bagi orang melakukan sholat id di zona hijau, apa jadinya nanti? Yang di zona kuning, zona merah, semuanya akan cari tempat nanti pergi menuju ke zona hijau untuk sholat. Ya. Dan ini akan membuat kegaduhan nasional, diekspos di berita dan seterusnya. Dan ini bukan cara di dalam mengobati. Karena itu selalu saya ingatkan bahwa keberkahan itu di dalam kebersamaan dengan pemerintah dalam hal yang seperti ini. Itu kaidah pokok di dalam syariat. Disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Karena itu himbauan pemerintah untuk sholat di rumah, sholat id di tahun ini, itu pada tempatnya. Pada tempatnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keadaan. Kita sholat di kondisi normal ke sholat id itu adalah hal yang kita cintai, dan itu kebiasaan kita, alhamdulillah. Di kondisi sekarang ini kita ada udzur, nggak bisa sholat id, kita sholat di rumah. Pahala sholat idnya di lapangan itu tetap kita dapatkan, karena kita sudah niat untuk melakukan sholat id, tapi tidak bisa karena ada udzur. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba makana ya'maluhu mukiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan, maka apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat dan dia mukim, itu tercatat pahala untuknya.
Ya, maka jangan memberatkan diri dengan hal-hal yang bisa membuka peluang bahaya untuk kita. Menjaga keselamatan jiwa itu pokok besar di dalam syariat. Perkara darurat dalam istilah bahasa agama. Perkara darurat yang dijaga di seluruh agama. Adapun sholat id secara berjamaah di lapangan, sholat berjamaah di masjid, ya, sholat Jumat di masjid, itu namanya maslahat penyempurna. Maslahat penyempurna. Maslahat penyempurna itu kalau ada kondisi darurat yang menghalangi, itu tidak ditegakkan. Tetapi hal yang darurat itu yang selalu dijaga di segala keadaan. Penjagaan terhadap jiwa dan keselamatan jiwa. Karena itu kita tetap berada di rumah kita, berbahagia di rumah kecil kita, rumah-rumah kecil yang kita berada di dalamnya. Kita menjaga diri, kebaikan kita, itu penjagaan untuk rumah besar kita bersama. Di negeri kita ini, di Indonesia ini, untuk menjaga keselamatannya, kesehatannya, dan menjaga agar supaya kita semua terhindar dari segala hal yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya.